Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Adventista Duku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Kembali kepada kasih yang semula. Katakan sama-sama, kembali kepada kasih yang semula. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, menjadi pengikut Kristus tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Kita dapat melayani Dia dalam kehidupan kita. Tidak hanya pelayanan di gereja saja, tetapi dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan kita. Kita dapat tetap melayani Tuhan. Ketika kita mengasihi keluarga kita, kita juga melayani Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita juga ikut melayani Tuhan. Ketika kita bersosialisasi dan membantu sesama kita di lingkungan, maka kita juga ikut melayani Tuhan. Setiap tindakan dan perilaku kita yang mencerminkan kasih Kristus akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika teman kita berada dalam masalah, kita memberikan penghiburan, dorongan, dan kata-kata motivasi sehingga dia dapat bangkit kembali dari keterpurukannya. Ketika kita menolong orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan, mereka mendapatkan kebahagiaan dari pertolongan yang kita berikan. Dan masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tetapi seiring dengan perjalanan kita mengikut Tuhan, semua hal yang awalnya kita lakukan dengan semangat yang menyala-nyala, pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan rutin, dan bahkan menjadi kebiasaan yang membosankan bagi kita untuk dilakukan. Pada akhirnya kita menjalankan semua pelayanan kita hanya karena formalitas saja, supaya orang dapat melihat bahwa kita masih melayani sesama kita, baik di gereja, di kantor, di lingkungan, di keluarga, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, secara fisik kita tetap melakukan apa yang dilihat orang sebagai pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi jauh di dalam hati kita sudah tidak ada lagi semangat, passion, dan kerinduan untuk menjalankannya. Bahkan kegiatan yang kita lakukan justru menjadi beban berat bagi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5 tadi, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita melayani Tuhan dan pekerjaannya, maka kita harus tetap membawa Kristus di dalam hati kita. Roh di dalam kita itu harus senantiasa menyala-nyala, agar setiap yang kita kerjakan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, ketika kita melakukan pekerjaan hanya karena formalitas atau rutinitas biasa saja, maka kita sedang dalam keadaan posisi mundur, atau kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kita harus memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus mendekat lagi kepada Tuhan, agar kasih Kristus dapat kembali memenuhi hidup kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan itu senantiasa menunggu kita datang kembali kepadanya. Tangannya itu selalu terbuka bagi kita. Bahkan dalam kondisi hidup kita yang
paling buruk sekalipun, Tuhan tetap menunggu kita untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita kembali kepada kasih yang semula itu. Berdoa dan mintalah kepada Tuhan agar Dia memperbarui kita dengan kasih-Nya yang baru. Mintalah agar kasih-Nya itu memulihkan dan membasahi hati kita yang sudah mulai kering. Mintalah agar Roh-Nya dapat memenuhi kembali hidup kita dan menyegarkan hidup kita, sehingga kita mendapat semangat yang baru dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus dialirkan melalui kehidupan kita. Begitu banyak jiwa yang masih berada dalam kegelapan dan butuh akan terang kebenaran Kristus yang memancar dari hidup kita. Mari kita kembali kepada kasih Tuhan dan jadikanlah hidup kita sebagai saksi dan teladan Kristus. Blessed to be blessing. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan terhadap kami semua ya Tuhan. Hingga pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bangun pagi dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Karena Engkau urapi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan, yang kami baca ya Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mau beraktivitas ya Tuhan. Karena Engkau berkati kami semua ya Tuhan, sertai kami semua ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan semua aktivitas kami dalam keadaan baik dan sehat ya Tuhan. Ampuni dosa salah kami banyak ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.